1062 The Voice of Love, masih di program Bincang Pagi bersama Bapak Giovanni ya, dari Gereja Kerajaan Allah. Oke, pagi hari ini kita mengupas, memperbincangkan tentang berkat kenaikan Yesus. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak bahwa sifat Allah itu adalah Allah yang menyediakan, dan kita ini istimewa gitu ya, berharga gitu. Yang kedua, Tuhan tuh maha hadir ya. Jadi meski Tuhan udah naik ke surga, tapi Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Nah Pak, kalau mungkin boleh nggak sih Pak, Bapak mengasih sebuah pendapat berbicara tentang pandemi COVID-19 ini Pak. Nah kalau dikaitkan dengan Tuhan maha hadir, secara realitanya kita anak Tuhan nih Pak, gimana nih Pak? Ya, pandemi ini kan semua kena, tidak ada terkecuali lah. Ya. Seluruh dunia, kita nggak ngomong secara Indonesia saja atau satu agama atau bahkan satu wilayah, tetapi secara keseluruhan. Kalau kita menghubungkan apa yang Allah lakukan di tengah pandemi ini, seperti saya katakan di awal, kita hanya bisa menganalisa atau mempelajari sifat Allah, kebiasaannya dari apa yang tertulis dalam Alkitab, dalam kisah-kisahnya. Tetapi kita tidak bisa memahami apa yang direncanakan. Kita hanya bisa menganalisa saja. Kalau kita ngomong masalah pandemi ini ada di ribuan tahun yang lalu. Kita nggak ngomong secara Indonesia, kita ngomong secara Alkitab ya. Ada sebuah pandemi atau wabah global yang terjadi pertama kali, yaitu Nuh. Karena kejahatan manusia sehingga Allah ingin memusnahkan. Tapi ada satu janji di balik pelangi antara Allah dan Nuh, bahwa Allah tidak akan melakukan hal ini lagi, air bah ini lagi. Allah tidak akan melakukan. Itu janji, perjanjian Allah dengan Nuh. Tetapi pandemi demi pandemi, di tahun 1800 ada wabah Black Death. Terus di tahun 1900 awal ada flu Spanyol dan lain sebagainya. Apa sih yang Tuhan kerjakan? Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa orang Kristen akan terbebas dari semuanya. Nyatanya teori itu juga patah. Banyak orang Kristen, bahkan banyak pendeta juga kena sampai harus dipanggil Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan kerjakan melalui pandemi ini, kita melihat sisi positifnya aja sih. Kita melihat sisi positifnya. Ada satu kebiasaan Tuhan, saya ngomong kebiasaan, habit atau sifat Allah, yang kita bisa baca dari musibah ini. Contoh gini, ada manusia, ada sifat manusia yang kalau dalam masa enak itu lupa Tuhan. Kalau dalam masa kecukupan itu lupa sama Tuhan. Ya, ini pendapat pribadi, boleh setuju boleh tidak. Tapi ada satu sifat yang berulang-ulang yang Tuhan lakukan dalam kisah-kisahnya, Allah kerjakan di manusia. Allah itu selalu memberikan satu masalah, satu cobaan, satu penyakit, hanya untuk, saya menekankan, hanya untuk mendekatkan manusia itu kembali kepada Tuhan. Kadang-kadang kerinduan Tuhan itu tidak bersambut baik, tidak tersambut oleh manusia. Tuhan itu ngasih hadiah, misalnya ngasih kesehatan, ngasih berkat lebih. Manusia habis terima kasih, lupa. Lebih enak itu Sabtu Minggu jalan-jalan keluar kota menikmati berkat Tuhan, daripada Sabtu Minggu harus kembali untuk beribadah ke Tuhan. Yang saya pegang dari gereja kami, gembala, saya, pelayan Tuhan, kemanapun kami pergi, Minggu itu pulang. Gembala saya meneladani beliau dalam hal ini. Beliau ke luar negeri hari Jumat untuk berobat, ke Singapura. Jumat pergi, Sabtu, Minggu subuh itu sudah pulang. Seninnya dia pergi lagi, hanya untuk Minggu kembali ke gereja. Ini yang mengutamakan Tuhan. Tapi seringkali, itu salah satu contoh, banyak contoh lah. Seringkali begitu kita dapat berkat Tuhan, kita jalan-jalan lah, libur 1 kali minggu aja nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Yang paling nggak enak itu, kalau dibilang nggak enak, sudut pandang manusia biasa ya,
itu pelayan Tuhan. Waktunya libur dia masuk. Ya, waktunya libur Natal, waktunya panjang-panjangnya harus beribadah. Kami tidak pernah menggeser tanggal Natal. Harus beribadah, padahal itu libur panjang terenak. Banyak festival di mana-mana. Tahun baru harus beribadah. Buka tahun beribadah. Yang Jumat Agung itu libur kecepit terpanjang. Di bulan April, Maret, April, Jumat, Sabtu, Minggu, harusnya Kamis itu mulai liburan. Kita harus standby di gereja. Tapi bagi kami para hamba Tuhan, itu kesukaan. Amin gitu ya. Pandemi ini menjadi salah satu cara bagi saya, sudut pandang saya. Pandemi ini menjadi salah satu cara untuk kerinduan Tuhan dekat sama manusia. Kenapa saya bilang gitu? Contoh, banyak manusia yang terkena wabah virus ini berdoanya lebih kencang. Diisolasi, waktunya sama Tuhan lebih banyak. Mungkin, saya nggak tahu, mungkin dia waktu tidak terkena, waktunya sudah mulai berkurang. Bukan berarti meninggalkan Tuhan, waktunya sudah mulai berkurang. Karena Tuhan rindu sama pribadi ini. Wis kamu yang tak kena COVID. Mungkin karena itu kan pikiran Tuhan, kita tidak bisa nyelami. Tapi ada satu sifat Allah, misalnya ada satu kerinduan Allah untuk saya sejauh ini masih dilindungi dalam artian tidak terkena COVID, tapi ada kerinduan Allah supaya saya stay at home, kumpul keluarga, membangun mesbah. Yang mungkin saya bolong-bolong selama ini membangun mesbah. Karena saya lebih banyak sendiri, saat teduh sendiri daripada membangun mesbah keluarga. Saat ini karena istri sudah tidak bekerja, work from home, saya juga banyak di rumah, sehingga membangun mesbah itu lebih intens. Saya melihatnya dari kacamata positif, di mana Tuhan ingin kita kembali, di mana Tuhan ingin kita dekat lagi. Karena sekarang banyak di rumah, banyak waktu kosong yang terpaksa karena wabah ini kita membaca firman. Yang dulu kalau ada waktu kosong sedikit aja baru baca firman. Hal ini menjadi satu teguran dan satu peringatan, sekaligus satu hadiah supaya kita punya waktu lebih banyak sama Tuhan. Ini si wabah ini. Berarti pandangan Bapak Giovanni kita berpikir positif aja ini Pak ya. Karena ada yang mengatakan gini, bahwa ada pandemi COVID-19 ini, ada yang mengatakan bahwa ini hukuman dari Tuhan. Ada juga yang mengatakan bahwa akhir zaman. Nah, itu bagaimana nih Pak? Kalau berbicara seperti itu, ya saya tetap kembali pada pendirian saya, bahwa kita tidak pernah tahu rencana Tuhan. Kita hanya tahu ciri-ciri atau analisa Allah, ya? Dari sifat Allah yang seperti itu. Mungkin ada yang mengatakan bahwa ini adalah salah satu tanda akhir zaman. Bisa jadi saya setuju, karena ini juga tertulis dalam Alkitab, tanda-tanda seperti ini, wabah secara global dan lain sebagainya, manusia banyak disapu, dalam tanda kutip disapu oleh Allah, itu banyak terjadi. Tetapi apakah ini akhir zaman? Kita tidak pernah tahu, karena toh dari kitab Wahyu ditulis pada tahun abad pertama Masehi, itu sudah diberitakan bahwa ada akhir zaman. Jadi zaman semakin jahat. Toh sudah lewat 2000 tahun loh. Kapan akhir zaman? Kita tidak pernah tahu. Kita tidak tahu. Dulu waktu tahun-tahun 2000 awal diomong 2012 akhir zaman, kiamat. Ternyata 2012 lewat. Katanya kiamatnya nggak jadi, neraka renovasi mungkin. Katanya gitu. Banyak teori-teori, tiba-tiba 2014 nggak jadi, mungkin masih penghuni neraka mudik atau gimana, ya nggak tahu. Banyak lucon-lucon itu karena kita meyakini satu hal tetapi tidak terjadi. Biarlah itu menjadi sebuah keyakinan bagi kita, masalah akhir zaman atau tidak, sehingga kita pribadi maupun lingkungan keluarga kita yang meyakini hal yang sama semakin dekat sama Tuhan, bukan semakin takut, tetapi semakin dekat sama Tuhan karena akhir zaman. Keyakinan ini jangan sampai menjadi batu sandungan untuk orang lain, dan sampai kita menggembar-gemborkan atau memberitakan tentang akhir zaman kepada semua orang,
ternyata nggak jadi. Kan menjadi batu sandungan, berarti Allahmu kan berarti Tuhanmu janji-janji yang tidak digenapi. Biarlah keyakinan akhir zaman itu memperbaiki diri kita, bukan untuk menakuti orang lain, bukan untuk apa ya. Saya yakin bahwa ini salah satu tanda akhir zaman. Cuma waktunya kita nggak tahu. Ya itulah kenapa Tuhan penuh dengan teka-teki. Intinya satu sih, kamu dekat aja sama aku lah. Toh kalau hari ini akhir zaman, kalau kamu dekat sama aku ya aman lah. Kalau hari ini nggak akhir zaman, kamu tetap dekat sama aku ya tetap aman gitu ya. Intinya seperti itu sih. Oke, baik. Nah, tadi berbicara tentang kembali lagi berkat kenaikan Tuhan Yesus, sifat Allah. Bapak sudah menyampaikan bahwa Allah tuh menyediakan ya, Yehova Jireh mungkin apa ya juga Tuhan Maha Hadir. Nah, apalagi nih Pak yang mau Bapak gini? Kita lanjut dari kebenaran firman. Apa sih berkat dari kenaikan Tuhan? Kita sudah bahas tadi sifat Allah. Kita bahas bahwa Allah itu menyediakan yang terbaik, Allah mengistimewakan manusia, Allah itu Maha Hadir. Tetapi Allah itu juga sangat memahami sifat manusia. Iya tentu, karena Dia yang menciptakan kita, pasti Dia sangat paham. Karena kepahaman itulah kita tetap menggarisbawahi Allah juga menyediakan. Allah itu paham. Toh murid-murid, kita ngomong murid-murid ya. Murid-murid sudah mengiring Dia, melihat orang mati dibangkitkan, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Tuhan berjalan di atas air, bahkan ikut jalan di atas air pun tetap nggak paham. Bahkan Yesus mengatakan kedegilan hati mereka. Hai orang yang kurang percaya, hai kamu yang tidak percaya. Itu tetap ada melekat kepada manusia, terutama murid-murid pada zaman itu. Kemudian saat kebangkitan, kenapa kita berpikir sejenak? Kenapa? Pernahkah kita bertanya, kenapa saat bangkit tidak besoknya naik ke surga? Toh hari itu ketemu murid-murid, hari itu sudah menunjukkan diri. Kenapa nunggu 40 hari? Di Kisah Rasul ngomong selama 40 hari Tuhan kerjaannya Yesus, yang dilakukan Yesus itu cuma satu, menampakkan diri. Cuma dua, menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Di Kisah Rasul dikatakan seperti itu. Tidak lagi membuat mujizat, tidak lagi menyembuhkan orang sakit. Yang dikerjakan itu cuma menampakkan diri dan memberitakan tentang kerajaan Allah. Yang dilakukan itu. Kenapa selama 40 hari? Karena ada yang penting di balik itu. Kenapa sampai harus nunggu 40 hari? Karena ada yang penting. Dan yang kedua, manusia ini gak mudah percaya. Murid-murid zaman itu juga gak mudah percaya, kurang percaya. Dikatakan setelah pada saat sebelum naik, Yesus menjanjikan yaitu roh penolong. Manusia tahu. Kita baca bersama-sama ya. Saya akan bacakan untuk kita semua. Di ayat yang ke-16, Yohanes 14:16, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Oke, kita lompat di ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu semua yang telah kukatakan kepadamu. 40 hari, 3 tahun Yesus bersama murid-murid, 3,5 tahun Yesus bersama dengan murid-murid mengajar, melakukan khotbah di atas bukit, menyembuhkan orang sakit. Masih belum percaya, manusiawi. Terus dan lihat Yesus mati di atas kayu salib, bangkit, masih belum percaya. Bahkan dikisahkan ada 2 orang murid berjalan bersama Yesus saat Yesus bangkit. Perjalanan menuju ke Emmaus dari siang hari sampai petang hari, kira-kira 4-5 jam. Mereka nggak sadar kalau itu Yesus. Begitu Yesus memecahkan roti, loh Yesus toh. Bayangkan mereka segitu nggak percayanya, karena mereka menganggap Yesus mati. Yang jalan sama mereka bukan Yesus. Masih nggak percaya.
40 hari lamanya mengikuti Yesus lagi memberitakan tentang kerajaan Allah. Masih susah. Allah kita menyediakan, saya ulang, Allah kita menyediakan. Dia mengirim roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dalam bahasa Girikanya, bahasa Yunaninya dikatakan Parakletos, yang diartikan juga menjadi peran pengganti Yesus. Manusia tidak bisa sendiri, Citingan. Manusia tidak bisa, bahasa Jawanya cul-culan, dilepas, gak bisa dilepas. Dia tahu, dia memahami betul, dan dia menyediakan, yaitu roh penolong, yang di ayat ke-26 dikatakan roh itu akan mengajarkan, mengingatkan kembali apa yang sudah aku ajarkan kepadamu. Manusia itu dasarnya pikun dan suka tidak percaya. Contohnya kalau kita ngomong sama orang, ngeyelan iya, ya, bukan ngeyel soro ya. Kalau bahasa Surabaya lebih enak, nguyel. Contoh, aku ngomong, tadi aku lihat ada orang kecelakaan, jatuh dari motor terus langsung bangkit. Kata pertama yang diucapkan oleh orang yang mendengarkan cerita saya adalah moso. Karena itu sifat dasar kita, gak percaya, tidak percaya. Oleh karena itu Tuhan tahu betul, berkat dari kenaikan kita memahami bahwa Tuhan lebih paham siapa kita daripada kita sendiri. Dia tahu, sehingga dia, kembali lagi, dia Allah yang menyediakan. Itu berkat yang selanjutnya. Sehingga kita sadar bahwa kita nggak perlu khawatir. Manusia kalau nggak delok itu, kalau tidak lihat itu susah. Kalau kita tidak melihat sesuatu yang nyata itu susah. Tapi dikatakan dalam Alkitab, berbahagialah orang yang tidak percaya, orang yang tidak melihat, orang yang tidak melihat namun percaya. Jadi kalau kita bisa katakan, kita ini jauh lebih bahagia daripada para murid. Banyak orang yang iri, enak ya murid-murid ndelok Yesus. Padahal dikatakan berbahagia yang nggak lihat tapi percaya. Saya nggak pernah lihat Yesus secara wujud fisik, tapi saya percaya Yesus. Dan saya menyatakan diri saya orang yang berbahagia. Itu kita tidak melihat tapi kita percaya. Tapi manusia pengennya melihat. Makanya Roh Kudus dalam karya-karyanya menyatakan dirinya kepada kita semua dalam karya perlindungannya, penyertaannya. Kita tahu Roh Kudus yang mengilhamkan. Pernah nggak kita beribadah? Misalnya kita beribadah mendengar sebuah khotbah dari pendeta A. Pendeta A itu ngomong tentang satu topik. Di dalam pendengaran kita akan firman Tuhan dari pendeta A ini, kita mendapatkan sesuatu yang lain. Itulah yang dikatakan karya Roh Kudus. Roh Kudus mengajarkan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14, Roh itu akan mengingatkan kembali apa yang aku ajarkan kepadamu. Sehingga dia mengingatkan kembali. Kadang kita salah, kadang kita keliru, ditegur. Dalam tidur kita, dalam doa pribadi kita ditegur. Itu satu berkat. Saya ngomong kenapa teguran itu berkat. Tidak ada orang tua yang menyayangi anaknya tanpa teguran, tanpa nasihat. Sehingga dia benar-benar mengasihi kita. Dia benar-benar memahami manusia. Dia Allah yang menyediakan. Itu berkat yang selanjutnya. Kemudian berkat yang ketiga, saya katakan yang pertama Tuhan menyediakan, Tuhan mengistimewakan manusia. Terus Tuhan menyediakan Parakletos, peran pengganti Roh Kudus dalam hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan di ayat yang ke 12, 13, 14, saya akan bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini satu berkat lagi
dalam proses kenaikan, yaitu berkat janji Tuhan kepada kita semua yang percaya kepadanya. Ada satu janji Tuhan bahwa kita akan melakukan pekerjaan sama seperti yang Allah lakukan kepada kita. Apa yang Allah lakukan zaman dahulu kala, pada saat Yesus menyembuhkan orang sakit, kita juga bisa melakukan pekerjaan yang sama. Saat Yesus menyembuhkan orang tuli, kita juga mendapat hak yang sama. Dan dikatakan di ayat yang ke-13 dan 14, jika engkau meminta sesuatu di dalam namaku, aku akan melakukannya. Itu diulangi 2 kali. Berarti ada penekanan di dalam hal itu. Jika kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, kita mendapat sebuah janji. Jika kita percaya kepada Allah di dalam anaknya Yesus Kristus, kita mendapat sebuah janji istimewa. Kita diberi satu kapasitas yang sama, bahkan melebihi. Bayangkan, manusia biasa bisa melakukan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Masa sih? Kan kita nggak percaya nih manusia. Nyatanya dalam Alkitab tercatat Petrus melakukan hal yang melebihi Yesus. Yesus harus 3 tahun pelayanan, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, segala hal dilakukan, keajaiban-keajaiban. Orang yang percaya kepadanya tidak begitu banyak, bahkan orang yang membenci dia sangat banyak, sehingga ia harus disalib. Tapi Petrus sekali khotbah berapa ribu orang percaya kepadanya. Itu yang dilakukan, nyata, sangat nyata. Bahkan murid-muridnya pun menyembuhkan orang sakit yang begitu banyak dilakukan. Apakah kita bisa melakukan? Bisa. Permasalahannya, apakah kita percaya hal itu? Apakah kita meyakini? Apakah kita memiliki iman sebesar itu? Kita mendoakan orang untuk sembuh, kita sendiri ragu kalau kita bisa menyembuhkan. Ya maaf, kenapa janji itu tidak bisa digenapi? Karena kita percaya kepada Tuhan setengah hati. Iya. Kita tidak sepenuhnya. Butuh bukti dulu. Iya, itulah manusia. Makanya Petrus waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, kalau kamu Yesus, ajaklah aku supaya bisa berjalan bersama. Sudah berjalan masih setengah. Ya akhirnya tenggelam. Yesus mengulurkan tangan, hai orang yang kurang percaya. Oke, baik, ini kita diam dulu Pak ya, pertanyaan Pak ya, sudah masuk Pak ya. Baik, saya coba lihat dari handphone aja, kelihatan ini dia. Oke, baik, ini shalom, selamat pagi Pak. Saya NN dari Surabaya. Berbicara tentang tadi dikatakan bahwa Tuhan Allah Maha Hadir. Bagaimana menurut Bapak saat kita berteriak, berseru, berdoa, kayaknya nggak ada jawaban nih Pak. Selamat pagi. NN ya. Kalau Allah Maha Hadir, kalau kita ngomong tentang kemahaan Allah, semua maha. Kecuali mungkin mahasiswa ya. Allah itu Maha Hadir, Maha tahu, Maha dengar, Maha pengasih, Maha penyayang. Semua kemahaan Allah itu tidak terbantahkan. Tetapi kenapa saat kita berteriak, berseru, Allah tidak, kayak seperti tidak ada jawaban. Tulisannya gitu ya, Iya, seperti betul. tidak ada jawaban. Iya, kok belum ada jawaban gitu. Kok belum ada jawaban? Kenapa kok belum ada jawaban? Yang menjadi pertanyaannya, kita tahu nggak jawaban Tuhan? Kita peka atau tidak jawaban Tuhan? Karena Tuhan itu melakukan segala sesuatu melalui segala hal. Saya ulang, Tuhan melakukan segala sesuatu melalui segala hal. Bisa hal-hal yang kita tidak masuk akal itu dikerjakan. Bisa hal-hal yang tidak dimasuk nalar manusia itu dikerjakan. Semisal ada satu kejadian, tiba-tiba saya dan orang tua saya tahun 2006-2007 saya mengalami satu kecelakaan di daerah Python.
kecelakaan mobil kami menabrak sebuah truk dan terguling. Dan baiknya kami selamat. Tetapi sebelum itu, 2 jam sebelum itu, ada peristiwa ban bocor. Ini saya umpamakan ban bocor. Singkat cerita, ban bocor, kami cari tambal ban, ternyata ban itu tidak bisa ditambal karena sobek. Singkat cerita, kami harus kembali ke kota yang lebih besar, kota Probolinggo, untuk mencari ban dalam, untuk menali. Nah, pada saat mengisi ban dalam, terus dipompa ban itu, ban mobil kami dipompa. Ini toko ban besar yang harusnya tahu cara memompa dengan baik dan lain sebagainya. Tiba-tiba ban kami ini pecah. Tapi supir kami memaksa tetap jalan untuk kembali. Saya waktu itu dari Surabaya menuju Banyuwangi. Supir kami memaksa tetap jalan. Padahal kondisi ban serep itu lebih kecil dari ban aslinya. Kemudian kita akan melewati sebuah hutan yang jalur tengkorak katanya. Saya sudah ngomong papa saya waktu itu, saya masih remaja, sudah tinggal aja, besok pagi ganti ban baru kita jalan lagi. Tapi sopir maksa. Begitu kecelakaan, apakah Tuhan tidak menolong? Pertanyaannya. Begitu kecelakaan, apakah Tuhan tidak maha hadir pada saat itu yang bisa meluputkan saya dari kecelakaan? Kami sekeluarga dari kecelakaan? Tidak. Tuhan sudah menjawab melalui hal kecil. Ban sobek sudah dikasih tahu, ban tidak bisa ditambal sudah diberitahu, ban pecah sudah diberitahu. Ban yang sama ukuran tidak ada. Sudah, tanda itu banyak, jawaban itu banyak, tetapi kita tidak peka terhadap jawaban itu. Apakah kita sudah menguji diri kita untuk peka terhadap jawaban Tuhan? Kadang saya manusia ya, saya juga masih manusia, melayani Tuhan, tapi saya manusia. Bukan manusia roh 100% juga. Manusia. Masih terdiri dari daging. Dalam doa saya, kadang saya memberi instruksi, meskipun kurang sopan ya di hadapan Tuhan secara biasa itu kurang sopan. Tuhan, kasih saya tanda. Kasih saya tanda. Kadang saya memberi syarat itu tinggi. Kasih saya tanda yang gak masuk akal Tuhan, supaya saya tahu itu dari Engkau. Banyak hal yang kita doakan, banyak hal yang kita minta, kita tidak, ya bukan saya berarti menyuruh doa pakai instruksi seperti saya, cuma saya orangnya kan gak percayaan, saya orangnya gak pekaan, saya orangnya kurang mendengar suara Tuhan, gak bisa dengar suara Tuhan secara audible, anggap saja saya seperti itu. Saya minta tanda. Nah, kalau sudah minta tanda, peka-pekalah. Kita misalnya mendoakan, Tuhan, saya ada tawaran mengenai pekerjaan ini. Kasih saya tanda. Waktu saya masuk di Pondok Hayat, saya ditawari sebuah pekerjaan dengan gaji 3 kali lipat yang saya dapat hari ini. Cuma saya minta tanda dari Tuhan. Tandanya satu, kalau saya damai sejahtera, saya mau terima pekerjaan itu. 3 hari saya berdoa dan berpuasa, dan saya damai sejahtera untuk menolak tawaran pekerjaan itu. Ada tanda yang kita harus peka. Sudah minta tanda, terus kita nggak peka. Tuhan kasih tanda ini, minta lagi tanda. Kebetulan mungkin pas ada apa, sesuatu hal yang mustahil, cuma kebetulan. Padahal itu salah satu tanda. Kita nggak pernah tahu. Kita kesandung batu kecil pun kita marah sama batunya. Padahal nggak tahu setelah kesandung itu mungkin kita diselamatkan dari tabrakan. Kita nggak pernah tahu. Tapi hal kecil pun yang menimpa diri kita, kita tidak pernah peka bahwa itu kadang menjadi sarana Tuhan untuk berbicara pada kita. Jadi nasihat saya, saran saya, mulailah peka. Gimana kita bisa peka? Bangun hubungan yang intens. Ingat, Tuhan itu maha mendengar. Saya tidak menyalahkan, tapi saya menganjurkan. Tidak perlu kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan bisik-bisik aja dengar kok. Yang kita perlu lakukan adalah membangun hubungan intim. Hubungan intim itu secara intens, secara berkala dalam kerohanian kita. Ngobrol sama Tuhan itu ngobrol tanpa pulsa,
tanpa sinyal buruk, kita bisa lakukan kapanpun dan dimanapun. Istimewa manusia. Oke. Kenapa nggak mungkin kita merasa bahwa kok jawaban Tuhan nggak ini ya, kok nggak datang ya, itu tadi ya, kita yang nggak peka ya Kita Pak nggak ya. peka. Itu kembali tadi sesuai dengan topik yang Bapak katakan tadi, bahwa sebenarnya Tuhan tuh hadir ya, cuma kadang manusia ini ngeyelan gitu, butuh minta bukti gitu loh ya, minta dilihatkan dulu baru percaya. Nanti kalau Tuhan datang kaget nanti ya. Iya. Kalau tiba-tiba ada suara, Kaget. serem ya, tiba-tiba. Iya, ini jawabanku. Kita bisa kaget gitu. Iya, benar-benar. Oke, baik, bagi Anda yang mau bergabung lagi silakan ya, masih ada waktu kurang lebih 20 menit ke depan di WhatsApp dan juga SMS 0813330060.000. Bisa juga ditelepon ya 0315046000. Kami akan kembali setelah informasi dan sebuah pujian yang akan hadir di ruang dengar Anda.